Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan Allah terus menambah nikmatnya kepada kita dan kita bisa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut secara baik dan benar. Saudaraku, terkadang kita sudah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi doa kita tidak kunjung datang hasilnya. Tidak terasa, kita sampai kadang-kadang bosan, lelah, padahal mestinya kita tidak perlu lelah dan tidak boleh bosan karena rahmat Allah itu luas. Kalaupun seluruh permintaan-permintaan manusia ini dikabulkan oleh Allah, kekayaan Allah itu tidak akan berkurang sedikit pun. Nah, supaya doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum kita bicara supaya doa kita dikabul, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan bahwa saudaraku, kadang kita pengen berdoa itu langsung dikabul. Sementara Allah tidak kunjung mengabulkan doa kita. Itu pasti ada rahasia. Menurut pengetahuan kita yang sangat sederhana dan subjektif ini, rasanya sekarang inilah waktu yang tepat untuk mendapatkan apa yang kita minta. Tetapi menurut ilmu Allah tidak. Ini bukan waktu yang tepat demi kebaikan kita. Sederhananya ketika seorang anak, ini analog saja, tidak bisa disamakan, yang baru usia SD lalu meminta kepada orang tuanya diberikan sepeda motor. Orang tua yang baik tentu tidak langsung diberikan sepeda motor kepada anak yang baru usia SD. Kenapa? Karena kalau dia belikan langsung sepeda motor kepada anak atau untuk anak yang baru usia SD, itu bukan bermanfaat. Pasti akan ada aspek-aspek bahayanya. Karena itu orang tua tidak langsung memenuhi keinginan dan permintaan anaknya. Ketika orang tua tidak memenuhi langsung permintaan dan keinginan anaknya, bukan berarti orang tua tidak sayang sama anak. Tapi justru karena sayangnya lah, orang tua tidak langsung mengabulkan permohonan-permohonan dan keinginan anaknya. Begitu pula doa. Karena itu, dalam berdoa selalu kita harus husnuzon. Salah satu etika dalam doa itu, kita harus husnuzon. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis yang berbunyi ana inda dhanni abdi, kata Allah. Saya itu akan sesuai dengan prasangka hambaku. Karena itu kita harus selalu husnuzon, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah akan mengabulkan dan memberikan doa kita sesuai dengan waktu yang tepat. Sesuatu yang tepat waktu sesuai dengan kebutuhan yang dilihat dari berbagai macam sisinya, itulah adalah nikmat yang paling sempurna. Kita kadang karena terbatas memiliki kemampuannya meneropong satu persoalan, sekarang merasa kecewa, tapi begitu sudah berlalu, oh alhamdulillah, untung Allah kabulkan doanya pada saat itu. Coba kalau ini dan seterusnya. Itu kita baru bisa menganalisa dan mengambil pelajaran kalau peristiwanya sudah berlalu. Nah, karena itu setiap kita berdoa, saudara-saudaraku, kita harus pertama husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan husnuzon, mudah-mudahan Allah akan kabulkan doa kita. Yang kedua, setiap kita berdoa, kita harus yakin bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Cepat atau lambat. Ada hadis yang berbunyi, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kamu yakin bahwa doa ini akan diabulkan pada waktunya yang sangat tepat. Jangan kita bilang, ya Allah, berikanlah saya kemampuan untuk berangkat haji. Dalam hati kita, bagaimana mau berangkat haji? Rumah aja mengontrak, kreditan juga masih banyak, gaji pas-pasan, anak banyak. Nggak bisa begitu. Karena Allah itu kekuasaannya idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun.
Ketika Allah mau mengabulkan doa kita, nggak ada syaratnya. Dia ini ngontrak apa enggak, dia ini punya kreditan banyak atau tidak, dia ini punya anak banyak atau tidak. Nggak ada pakai syarat itu. Makanya jangan takut. Allah mengabulkan doa itu nggak pakai syarat status sosialnya kayak apa, kedudukan dan jabatannya kayak apa, berapa kekayaan. Nggak ada itu. Yang penting kita berdoa kepada Allah dan yakin mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah. Mumpung masih bulan Ramadan, perbanyak kita berdoa kepada Allah. Allahumma stajib du'ana ya Rabb. Allahumma stajib du'ana ya Rabb. Kabulkan doa kami ya Rabb. Innaka ala kulli syai'in qadir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.